Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu pada sapaan pagi GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami sekalian, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah terkejut akan komentar seorang pemuda di mana saya pernah melayani. Demikian katanya, Pak Pendeta, saya kenapa kurang aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan gereja? Oleh karena saya beranggapan bahwa Tuhan orang Kristen itu miskin. Hal ini karena ada begitu banyaknya sumbangan-sumbangan yang tiap minggu itu di tengah-tengah gereja, dan juga persembahan-persembahan minggu juga bukan satu atau dua kotak persembahan yang dijalankan di tiap minggunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sebagai pendeta menganggap apa yang dikatakan oleh seorang pemuda ini merupakan hal yang wajar dan manusiawi, sehingga kita perlu juga memberikan pengertian yang benar dalam hal memberikan persembahan khususnya di tengah-tengah gereja kita. Pertama, kami mengatakan bahwa persembahan itu yang kita berikan itu bertujuan bukan untuk menyogok Tuhan atau mendapatkan berkat Tuhan, namun sebagai doksologi atau pengakuan iman kita kepada Tuhan, yang dimana Tuhan telah lebih dahulu memberkati kita sehingga kita bisa memberikan satu bagian dari apa yang kita telah terima daripada Tuhan sebagai persembahan kita, sebagai ucapan syukur kita, sebagai pengakuan kita bahwa apa yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Yang kedua, mengapa gereja membuka kotak persembahan itu mengajari kita, mengingatkan kita akan sebuah tanggung jawab orang-orang yang percaya untuk bisa memberikan satu bahagian yang dia miliki itu untuk bisa mendukung pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia, khususnya dalam gereja, agar gereja dapat berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugas panggilannya. Pertanyaan muncul, mengapa ada begitu banyak kotak-kotak persembahan di gereja kita? Ini memang sebuah pergumulan gereja. Oleh karena kesadaran kita untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, ini masih kurang.
Terlebih lagi diperhadapkan bahwa memang kebutuhan organisasi gereja, di mana organisasi gereja ada begitu banyak sistem pengorganisasian, khususnya di GBKP, bahwa persembahan yang kita berikan itu ada persentasenya yang bisa dikelola jemaat sendiri, dan juga satu bagian lagi akan di store ke klasis atau modramen untuk dikelola dalam kegiatan ataupun pelayanan di tengah-tengah gereja. Dan yang ketiga, kalau kita merenungkan firman Tuhan, surat Rasul Paulus ke jemaat Korintus ini mengingatkan akan hakikat dan tanggung jawab orang yang percaya untuk saling menolong, terlebih lagi bagi saudara-saudara yang memang membutuhkan pertolongan. Bila kita membaca pada ayat selanjutnya, maka jelas ini merupakan strategi yang dilakukan Rasul Paulus agar jemaat Korinti bisa menyisihkan sebagian yang mereka miliki secara rutinitas agar tidak menjadi hambatan untuk ambil bagian dalam dan berpartisipasi dalam menolong, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Bedanya pada jemaat mula-mula, persembahan ini dikelola oleh rasul-rasul dalam memberikan bantuan ataupun dalam melayani kepada jemaat-jemaat yang butuhkan pertolongan. Sedangkan pada saat ini bahwa organisasi gereja yang mengelola bagaimana pelayanan tritugas gereja itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang keempat, bila kita diperhadapkan kepada istilah uang bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu baik dalam pengorganisasian, pelayanan gereja juga butuh uang ataupun materi agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu maka gereja membuka kotak-kotak persembahan. Mengapa banyak? Karena beranggapan bahwa kita masih kurang kesadaran dalam memberikan yang terbaik. Sehingga dengan banyak kotak persembahan, ya tentu jumlah persembahan itu makin banyak. Walaupun bukan jumlah kotak persembahan itu yang menentukan nilai yang terbaik, tapi itu adalah sebuah kesadaran. Tapi gereja masih saja beranggapan bahwa dengan banyaknya kotak persembahan tentu ada begitu banyaknya yang bisa dikelola gereja dalam melakukan tugas panggilan pelayanan gereja. Dan yang kelima, ada juga mengatakan bahwa dalam memberikan persembahan ini kurang dia kepada gereja di mana dia terdaftar atau di mana mereka bertumbuh. Oleh karena saya juga sering melakukan kebaikan dalam memberikan bantuan-bantuan kepada orang lain, walaupun itu belum melalui gereja, dan juga ikut ambil bagian selama ini dalam kegiatan pembangunan gereja di luar gereja di mana dia terdaftar. Saya pikir itu adalah sebuah tindakan yang baik. Namun bukan berarti kita mengabaikan dalam memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja di mana kita terdaftar. Jadi kotak persembahan bukan mengatakan bahwa Tuhan itu miskin, namun Tuhan itu menjadi miskin oleh karena berkat dan kekayaan Tuhan itu sudah dititipkannya bagi kita. Pertanyaan, apakah kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberkati kita? Kekayaan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Bila kita mengakui, tentu tidak sulit bagi kita untuk memberikan persembahan, bahkan dalam hal memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Mengapa Tuhan Yesus memuji persembahan seorang janda, bahwa dia mau memberikan dari kekurangannya. Dia menyadari bahwa apa yang ada pada dia itu adalah milik Allah, dan itu juga dengan sukacita dia mau ikut ambil bagian dan berpartisipasi, mengakui akan kebesaran Allah dalam kehidupannya dengan memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Sehingga Yesus memuji dia karena dia mau memberi persembahan, berpartisipasi dalam kekurangannya. Contohnya seperti ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nilai 200.000 bagi saya itu besar karena itu bisa memenuhi kebutuhan saya sehari. Namun bagi orang lain nilai 200.000 itu hanya mungkin 10 ataupun 20% dari kebutuhan hidupnya sehari. Jadi ketika saya memberikan nilai 200.000 sebagai persembahan saya kepada Tuhan, berarti saya memberikan persembahan kehidupan saya sehari. Kalau bandingkan dengan orang lain 200.000 itu dia memberikan nilai 200.000, berarti dia memberikan hanya 10 ataupun 20% dari kebutuhannya sehari. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan nilai persembahan itu, tetapi bagaimana kita menyadari
akan berkat Tuhan yang kita sadari, sehingga dengan ucapan syukur kita mengakui itu berasal daripada Tuhan. Dengan sukacita kita mau memberikan persembahan kita bagi Tuhan sebagai partisipasi kita dalam ikut mendukung pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Jadi kalau kita pun lihat dalam Matius 25 bahwa Tuhan ingatkan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya hadir setiap hari dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di manakah engkau ketika aku kelaparan? Di manakah engkau ketika aku haus? Jadi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah menitipkan kemampuan yang kita miliki bukan hanya untuk kita pergunakan bagi diri kita sendiri, tapi kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain, terlebih bagi gereja agar pelayanan tugas gereja itu pun bisa berjalan dengan baik. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita diingatkan kembali oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, agar apa yang kita miliki, kita sadar bahwa itu berasal daripada Tuhan. Sehingga satu bahagian yang kita miliki itu, kita sisihkan dan kita kumpulkan untuk kita juga berikan kepada Tuhan melalui gerejanya, sehingga pelayanan gereja pun makin bagus ke depannya. Tuhan memberkati kita sekalian, baik kesehatan dan pekerjaan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan bahwa apa yang kami miliki itu berasal daripada Tuhan. Sehingga dengan demikian kami dengan sukacita mau memberikan apa yang kami miliki menjadi persembahan kami, persembahan yang hidup bagi Tuhan. Berkati kami sekalian pun Bapa, dimanapun kami pada hari ini, biarlah kesehatan, sukacita yang berasal daripada Tuhan menyertai kehidupan kami. Demikian juga Bapa, kami juga berdoa, berkati juga pekerjaan kami, begitu juga pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga boleh kami memperlihatkan sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Engkau. Bapa, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat GBKP Celengsi. Tuhan memberkati GBKP Celengsi, secara khusus jemaat yang ada di GBKP Celengsi. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, juga berkati pekerjaan mereka, sehingga senantiasa mereka dengan sukacita mau ikut ambil bagian, berpartisipasi mendukung pelayanan gereja di tengah-tengah GBKP Celengsi ini. Berkati hamba Tuhan, pendeta dan juga pertua diaken yang ada di GBKP Celengsi, begitu juga pengurus-pengurus gereja, sehingga dari pelayanan yang mereka lakukan juga Bapa di tengah-tengah gereja memperlihatkan akan kemuliaan nama Tuhan. Ini harapan kami Bapa. Biarlah Tuhan memberikan kesatuan hati bagi GBKP Celengsi dalam menjalankan tugas gereja dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami bawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.